Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan biodata pemateri. Nama William Syah Putra, nama panggilan Willy, tempat tanggal lahir panjang 14 Juni 1998, alamat Jalan Pertanian, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan. Kontak person 0857 6959 8394. Hobi, otak-atik yang baru dan olahraga. Riwayat pendidikan, SD Negeri 1 Panjang Utara tahun 2007, SMP Negeri 1 di Pekalongan tahun 2013, SMK Muhammadiyah 1 di Metro tahun 2016. Pengalaman organisasi, PR IPM SMK Muhammadiyah 1 Metro, Risma Darussalam Gantiwarno, Karang Taruna Gantiwarno. Moto, semangat tanpa batas. Pesan, terus berkreasi, kerja, dan menciptakan hal baru. Pada pemateri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Kawan-kawan SMK Muhammadiyah 1 Metro yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sungguh luar biasa. Salah satunya nikmat bertatap muka. Walaupun bertatap muka bukan secara langsung, tapi kita bisa bertatap muka secara daring atau dalam jaringan. Insyaallah ini tidak akan mengurangi rasa penasaran kita terhadap ilmu yang akan ditularkan oleh pemateri-pemateri pada fortasi kali ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang diakui oleh beliau kelak di yaumil akhir kelak, yang senantiasa kita kerjakan sunnah-sunnahnya, yang kita kerjakan yang sudah dicontohkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan SMK Muhammadiyah 1 Metro yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya insya Allah akan coba membawakan materi yang berjudul organisasi atau keorganisasian. Insya Allah kawan-kawan sekalian di SMP dulu mungkin pernah mencoba atau memasuki suatu organisasi, mungkin yang di SMP-nya atau di MTS-nya mencicipi atau mencoba masuk ke dalam IPM, ataupun yang di luar IPM ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu. Dan kalau di SMK Muhammadiyah 1 Metro itu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan kita kali ini akan membahas soal itu, yaitu apa? Organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama. Yaitu apa? Organisasi adalah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama. Dan untuk mencapai tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sumber daya apa? Sumber daya yaitu yang ada di dalamnya, yaitu ada anggotanya yang akan mengisinya. Jadi itu pengertian dari organisasi. Dan pengertian organisasi itu juga disebutkan oleh para ahli. Ada Purwadarminta, yaitu susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Itu kata para ahli, yaitu Purwadarminta. Yang kedua ada para ahli dari yang bernama Max Weber, yaitu suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Dan yang ketiga ada dari Matthias Arov,
segolongan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Itulah organisasi. Pengertiannya ada yang dari secara umum dan ada yang dari para ahli. Dan kemudian dari organisasi itu memiliki tujuan. Tujuan secara umumnya pertama yaitu meningkatkan kemandirian secara kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Nah, dari poin pertama ini mungkin ketika baru masuk SMK dan belum secara utuh masuk ke dalam organisasi, itu akan tingkat kemandiriannya atau kemampuannya itu belum setara dengan orang yang masuk ke dalam organisasi. Kenapa? Karena ini cerita pengalaman. Cerita pengalaman dulu ketika saya belum masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Metro, saya tidak punya keahlian khusus seperti sekarang ini. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ini fakta. Ini fakta yang saya alami. Ketika saya dulu di SMK, saya punya keahlian komputer memang. Tapi pas ketika di luarnya seperti desain grafis, videografer, atau fotografer, saya dapatkan ketika di IPM. Itu menjadi sebuah bekal untuk kawan-kawan sekalian memasuki nantinya ketika sudah masuk ke SMK, kalian bisa gabung langsung ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, poin kedua, tujuan dari organisasi. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Mungkin kalian bisa mengelola lingkungan yang ada di sekolah. Apalagi secara wewenang untuk pengelolaan kegiatan dan yang lainnya itu akan diserahkan kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Ini menjadi peluang bagi kalian untuk senantiasa bisa masuk ke organisasi IPM untuk mengubah dan menciptakan hal yang baru yang ada di SMK. Ini luar biasa, sangat luar biasa sekali, kawan-kawan sekalian yang masih ada di rumah ini luar biasa. Ketika kalian masuk nanti ketika di SMK, itu peluang buat kalian itu besar untuk di SMK ketika masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Nah, ini biasanya ketika sekolah di SMK ini yang saya alami ketika dulu sebelum masuk ke IPM SMK Muhammadiyah 1 Metro. Pertama, saya ketika sekolah pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, pulang siang jam 1:30. Terus ketika pulang ya sudah tidur ataupun nonton di TV. Kalau misalkan kita masuk ke IPM, itu agak ada hal yang bisa kita rubah dari perilaku sehari-hari kita. Mungkin yang ketika paginya kita hanya berangkat dan pulang 1:30, kita pulangnya bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan kita ketika berada di IPM. Mungkin kita bisa sharing, bisa bertukar ilmu dengan kawan-kawan yang ada di IPM. Mungkin secara penglihatan kita, teman-teman itu sama. Tapi pas ketika kita masuk ke dalam ruangan yang IPM yang ada sekarang ini, itu menjadi hal luar biasa. Ketika semua mengatakan konsep ataupun gambaran ke depannya IPM seperti ini, SMK seperti ini, itu hal yang luar biasa. Itu menjadi PR yang bisa kita tingkatkan untuk SMK Muhammadiyah 1 Metro. Dan yang selanjutnya, poin keempat, yaitu mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Mungkin IPM ini visi misinya ada, pasti ada. Semua organisasi itu visi misinya ada. Contohnya misal untuk memajukan SMK Muhammadiyah 1 Metro, itu pasti akan masuk ke dalam visinya IPM ataupun misinya. Dan kemudian untuk tujuan ini, itu tidak hanya satu orang yang menjalankan, tapi semua orang inilah. Ketika di IPM tadi saya tanya dengan ketuanya, itu ada 35
35 orang yang masuk ke dalam IPM sekarang ini, struktur ini. Ini luar biasa, ketika 35 itu secara bersama-sama kerja bersama, itu luar biasa. Itu bisa mengubah atau menciptakan hal baru. Kalau Bung Karno itu nyarinya 10 pemuda, ini di SMK Muhammadiyah 1 Metro sudah ada 30 pemuda. Ini luar biasa. Ini bisa mengubah dan menciptakan hal baru di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Lewat wajah-wajah IPM inilah. Tentunya bersama ekskul yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Bisa bekerja sama, saling support. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama, dalam organisasi itu ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki anggota atau sekelompok orang di dalam yang berjumlah lebih dari 2 orang. Nah, kalau tadi kan saya sudah mengutip di pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Metro, itu ada 35. Berarti ini sudah masuk ke dalam ciri-ciri organisasi. Nah, dan menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Itu positif sudah menjalankan apa yang telah ditugaskan yang ada di dalam visi misi. Yang kedua di ciri-ciri organisasi yaitu memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Nah, dalam kegiatan ini saja, pas ketika fortasi, tidak mungkin hanya satu orang yang mengerjakan. Saya sudah lihat, ini banyak sekali krunya, banyak sekali anggotanya. Ketika kerja itu bersama-sama. Ketika lihat postingannya pembina IPM yaitu Bapak Zeni Mahmud, itu luar biasa. Postingannya pas ketika rapat, itu luar biasa. Postingan ketika kerja bersama itu luar biasa. Itu sangat mengiang-ngiang di kepala saya pas ketika saya berapa tahun? 4 tahun lalu saya di sini. 4 tahun lalu saya di sini ketika saya sedang menjabat sebagai ketua pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Metro. Itu mengiang-ngiang di ingatan saya. Ketika saya melihat postingan itu menjadi hal yang luar biasa. Ketika SMK sekarang lebih maju, lebih berkemajuan. Ini nyata, tidak dibuat-buat. Ini semua fakta. Ini yang harus kalian bangga ketika nantinya masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Metro. Yang ketiga yaitu dari ciri-ciri organisasi, yaitu saling bekerja sama menjadi ciri khas utama. Ini yang tadi saya bahas. Ketika organisasi itu tidak bekerja sama, itu bukan namanya organisasi. Ketika yang satunya moto, yang satunya video, yang satunya kerja yang lain, itu menjadikan ciri-ciri organisasi. Itu hal yang luar biasa. Karena itu, semua di organisasi itu pasti diberikan fak-faknya atau tugas-tugasnya. Sudah dibentuk dari pertama pas ketika kegiatan itu belum berlangsung, dari rapat-rapat tersebut. Mungkin dari ketuanya, dari sekretarisnya, dari bendaharanya, dari anggotanya yang publikasinya, dan yang lainnya. Itu pasti sudah terbentuk. Ini yang menjadi kerja nyata dari IPM di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Terus yang keempat, yaitu dari ciri-ciri organisasi, yaitu pembagian tugas tadi. Pembagian tugasnya sudah dibagi, terus pelaksanaannya sudah dibagi, hari ini, jam ini sudah dibagi. Itu luar biasa. Itu menjadikan organisasi IPM di SMK Muhammadiyah 1 Metro, kalau kata saya, itu yang terbaik saat ini. Karena apa? Ketika kemarin H-1 saya sempat kontak sama pembina IPM yaitu Bapak Zeni Mahmud, yang tadinya offline menjadi online. Itu luar biasa. Itu menjadi pemikiran yang harus dibolak-balik. Aduh, ini kalau orang pemikiran cetek itu langsung buyar. Saya mau pulang, saya nggak mau hadir lagi di SMK. Itu yang dia pikirkan pertama. Kalau misalkan seperti kawan-kawan yang ada di depan saya ini luar biasa. Mereka membolak-bolak pikiran dan menjadi seperti ini. Ini luar biasa. Dari tadinya yang offline jadi online. Itu keren, itu luar biasa. Ini kalian adalah orang-orang cerdas. Jadi buat kawan-kawan yang di rumah,
yang sekarang sedang menyaksikan, jangan lupa ketika nanti masuk sekolah langsung ambil formulir IPM ketika kalian masuk ke Taruna Melati. Itu yang saya tunggu dari kalian semuanya. Yang kedua, yang selanjutnya itu kumpulan organisasi. Yaitu yang selanjutnya, kumpulan organisasi. Ini saya perlu menyebutkan organisasi-organisasi apa yang masuk di kategori pelajar. Mungkin yang pertama tadi saya sudah sebutkan. Pertama ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah 1 Metro. Yang kedua mungkin kalau di luar SMK Muhammadiyah ada IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu sudah pasti ada di bagian pelajar. Yang di bagian mahasiswa, nanti kalian akan menjumpai yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu kalian akan menjumpai pas ketika nanti kuliah. Dan selanjutnya mungkin ada PMII itu. Dan di pemudanya ada Pemuda Muhammadiyah. Itu kalian bisa ikuti. Kalau yang perempuan di Nasyatul Aisyah yang masih muda. Kalau yang sudah tuanya di Aisyah, ibu-ibu Aisyah, dan bapak-bapaknya di Muhammadiyah. Dan kalau yang di pemudanya di luarnya ada Ansor dari Nahdlatul Ulama itu. Kalau yang lainnya di organisasi yang saya ikuti tadi, pertama ada Risma, Remaja Islam Masjid. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalian semua. Jadi pas ketika saya sudah berkecimpung di dunia organisasi, yaitu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ketika saya di sosial, saya tidak lupa untuk berorganisasi juga pas ketika di rumah. Pertama di Risma, Remaja Islam Masjid. Saya menjabat sebagai ketua, pernah wakil dan anggotanya. Alhamdulillah banyak melahirkan hal-hal baru di masyarakat. Alhamdulillah, ini berkat saya dulu berguru istilahnya, berguru atau berpendidikan, yaitu pertama di SMK dan kemudian masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu. Alhamdulillah, ini sangat membantu saya dalam bersosial sekarang ini. Apalagi dalam berorganisasi di masyarakat. Ini sangat membantu. Dan yang selanjutnya saya juga masuk di Karang Taruna Ganti Warno. Saya kemarin ditawarkan untuk langsung, pas pertama masuk itu saya ditawarkan langsung jadi wakil Karang Taruna Ganti Warno. Nah, ini mungkin ketika lihat track record pas ketika di Risma Darussalam, saya banyak menciptakan dengan kawan-kawan itu, banyak menciptakan hal-hal baru untuk kegiatan-kegiatan baru. Ini mungkin menjadi track record yang dipilih dari ketua Karang Taruna. Tapi saya belum mengambil keputusan untuk menjadi wakil Karang Taruna. Saya masih mengambil untuk anggota saja, karena saya yakin ketika ke depan nanti saya akan terus belajar di Karang Taruna. Insya Allah ke depannya saya akan menjadi lebih maju dan lebih berbelajar lagi dengan kawan-kawan yang lainnya. Untuk yang terakhir, untuk kawan-kawan sekalian yang ada di rumah sekarang ini, jangan lupa untuk senantiasa masuk nantinya di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketika masuk, saya tadi udah ngomong, jangan lupa untuk ngambil langsung formulir pas ketika nanti ada Taruna Melati bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Metro. Itu membuat hal baru dalam hidup kalian. Nantinya ketika di rumah, mungkin kawan-kawan sekalian ini banyak yang belum pulang pas ketika sore, banyak yang belum jajan kalau biasanya kan ya. Nah itu, tapi pas ketika nanti kalian di sekolah, itu pasti akan mendapatkan hal baru yang bisa mengubah tatanan hidup dari kalian semuanya. Mungkin yang tadinya belum dijadwal, hari ini saya mau ngapain, jam sekian mau ngapain, itu akan terjadwal semuanya ketika kalian sudah mulai berorganisasi. Ingat, pas ketika organisasi, jangan lupa untuk senantiasa
lihat visi misi kalian, lihat visi misi organisasi kalian. Itulah yang menciptakan kalian lebih baik lagi. Yang tadinya saya ini eh, mulai bercerita lagi nih ya. Eh, yang tadinya saya dari sholatnya pas ketika di SMK mungkin baru masuk bolong-bolong, belum ada yang mengingatkan. Ketika masuk ke IPM saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Ketika di IPM banyak yang mengingatkan. Pas ketika zuhur, ayo zuhuran. Pas ketika asar, ayo asaran. Inilah yang menjadi nilai lebih dari ketika masuk ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah 1 Metro. Dari pembinanya yang luar biasa, yaitu Pak Zeni Mahmud. Ini dari dulu jadi pembina saya juga. Ini luar biasa. Kalian banyak akan menemui ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka. Dari dulu saya pernah cerita kalau pas ketemu kawan-kawan di IPM dari sebelum-sebelumnya, ketika di IPM itu manfaatkan sebaik mungkin. Ketika kalian belum dapat info atau ilmu yang lebih, itu berarti belum serius dalam ber-IPM. Mungkin dari desainnya, banyak desain-desain yang sudah dimunculkan. Mungkin dari ekskul juga banyak yang sudah dimunculkan. Dari IPM juga banyak yang dimunculkan. Itu menjadi terobosan buat kalian. Kenapa saya tadi menuliskan pesan kepada kalian untuk berkarya, terus menciptakan hal baru. Karena sekarang ini, di zaman sekarang ini, ketika kita tidak menciptakan hal baru, kita akan tergeser oleh orang-orang yang sudah menguasai bidang itu. Ketika kita tidak menguasai bidang tertentu, ya sudah, kita akan berada terusnya di bawah. Misalkan kita menguasai bidang tertentu, insya Allah kita akan terus berada di atas. Terus berkreasi, terus berkarya, ciptakan hal baru. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pemateri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Fastabiqul khairat nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.